Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel, kembali lagi di kisah perjalanan 25 Nabi dan Rasul bersama saya, Firia Laisha. Kita akan membahas Nabi Zakaria alaihi salam. Inilah kisahnya. Kabi, kisah teladan Nabi. Wah, yuk dukung Kabi dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Doa yang mulia. Apakah kalian masih ingat kisah Nabi Yakub alaihissalam? Beliau adalah bapak para nabi dan para penguasa dari kaum Bani Israel. Beberapa di antara keturunannya adalah Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan Nabi Isa. Kisah tiga nabi ini saling berkaitan. Nabi Zakaria merupakan ayah dari Nabi Yahya dan pengasuh Siti Maryam, ibunda dari Nabi Isa. Subhanallah, sungguh keluarga yang mulia. Nabi Zakaria lahir di Palestina pada tahun 91 sebelum Masehi. Allahu Akbar. Dia beriman dan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah dewasa, dia menikah dengan Ilyasya binti Fakut bin Qabil, seorang perempuan soleh yang berasal dari keluarga Nabi Harun alaihissalam. Semasa hidupnya, Nabi Zakaria bekerja sebagai tukang kayu. Mereka hidup dengan sederhana dan memegang teguh imannya kepada Allah. Kaum Bani Israel pada waktu itu hidup dalam masa yang sulit. Kaum yang beriman kepada Allah selalu memenuhi masjid besar seperti Baitul Maqdis yang agung. Namun, bersamaan dengan itu, kaum yang membangkang hidup dengan bebas di sekitarnya. Pasar-pasar di sekitar masjid menjadi tempat berlangsungnya segala kegiatan yang penuh dengan dosa, seperti penipuan, pencurian, penyiksaan, serta perjudian. Kaum yang beriman harus berjuang dengan gigih melawan segala macam godaan. Di antara mereka, ada satu imam besar yang dihormati oleh kaum Bani Israel. Dia adalah Imron. Istri Imron merupakan saudara ipar dari istri Nabi Zakaria. Dengan begitu, Nabi Zakaria menjadi kerabat dari Imron. Keduanya memiliki kisah yang serupa, yakni sulit memiliki anak meskipun telah lama menikah. Dan ternyata Allah lebih dulu menitipkan karunia-Nya kepada istri Imron. Ketika mengetahui bahwa dirinya hamil, istri Imron bernazar, berjanji kepada Allah, jika lahir anak laki-laki, maka dia akan menjadikannya pembantu Allah. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menazarkan kepada Engkau, anak yang dalam kandunganku menjadi anak yang soleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Beberapa bulan kemudian, lahirlah seorang bayi perempuan yang kemudian diberi nama Maryam. Ya Allah, meskipun dia bukan laki-laki, namun aku tetap akan menjalankan nazarku. Terimalah dia, ya Allah. Dan Allah telah memiliki rencana yang besar untuk Maryam. Ketika dia masih bayi, ayahnya meninggal dunia, sehingga dia pun diperebutkan oleh para imam besar kaum Bani Israel. Karena Maryam adalah keponakannya, Nabi Zakaria mengajukan diri untuk merawatnya. Namun, para imam besar tidak setuju. Perdebatan pun terjadi. Siapa di antara mereka yang berhak mengasuh Maryam? Kemudian, salah satu dari mereka mengusulkan untuk mengadakan undian. Supaya adil, kita putuskan dengan undian saja. Biar Allah yang menentukan untuk kita semua. Setiap nama dari imam besar itu diukir di sebuah pena kayu, kemudian diundi bersama-sama. Yang pertama keluar adalah nama Nabi Zakaria. Allah telah memutuskan agar aku mengasuhnya, dan aku lebih mulia daripada kalian. Tidak, undian ini harus diulangi sebanyak 3 kali.
Undian pun diulang sebanyak 3 kali, dan nama Nabi Zakaria lah yang selalu keluar. Akhirnya, Maryam diasuh oleh Nabi Zakaria. Dia dan istrinya merawat Maryam dengan baik serta penuh kasih sayang. Nabi mengajarkan Maryam semua ilmu yang dimilikinya. Dia juga menanamkan nilai-nilai luhur yang tiada duanya. Selama tumbuh dewasa, Maryam selalu terjaga kesuciannya. Tidak pernah bersentuhan dengan lelaki manapun. Beberapa tahun berlalu, tibalah saat melaksanakan nazar dari sang ibu. Maryam pun mengabdikan dirinya di Baitul Maqdis. Dia memiliki satu ruangan khusus yang digunakan untuk berdoa. Alhamdulillah. Hampir setiap hari, dia berada di sana untuk berdoa dan berzikir. Dalam kisahnya, Allah begitu memuliakan Maryam. Seringkali, Nabi Zakaria melihat makanan yang melimpah di ruangan Maryam. Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini? Makanan itu dari sisi Allah. Nabi Zakaria terdiam mendengar jawaban dari Maryam. Dia kemudian tersadar bahwa sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang dikehendakinya. Dan kuasa Allah memang terbukti dan nyata. Iman Nabi pun semakin bertambah. Nabi Zakaria diangkat menjadi Rasul utusan Allah ketika usia 90 tahun. Di usia tuanya, Nabi Zakaria merindukan seorang putra yang kelak bisa mewarisi ilmunya dan membimbing umatnya agar tetap beriman kepada Allah. Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban. Berikanlah aku seorang putra dan jadikan dia salah satu dari golongan yang Engkau ridhoi. Bagaimana sahabat Channel perjalanan Nabi Zakaria? Apakah nanti Nabi Zakaria akan dikaruniai anak? Mari kita simak. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi Zakaria. Allah berfirman melalui malaikatnya, Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu. Kamu akan memperoleh seorang anak bernama Yahya. Nabi Zakaria terguncang menerima wahyu tersebut. Dia gembira namun juga heran. Bagaimana dia bisa punya anak dalam usia yang sudah sangat tua dan istrinya juga sama tua sepertinya. Allah sungguh maha besar. Jika Allah menghendaki, Allah hanya perlu berkata kun fayakun, yang artinya jadilah maka terjadilah. Dan segala sesuatu yang terjadi di dunia ini telah ditetapkan jauh sebelum manusia ada. Nabi bersujud atas karunia yang diberikan kepadanya. Hatinya dipenuhi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ia pun memujinya. Lalu, Nabi meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberinya tanda ketika anak yang dijanjikan hadir di dunia ini. Allah berfirman, Tanda bagimu adalah engkau tidak bisa berbicara dengan manusia selama 3 hari kecuali dengan isyarat. Sebutlah nama Tuhanmu dan bertasbihlah memujinya pada waktu petang dan pagi hari. apa yang ditetapkan oleh Allah pun terjadi. Beberapa waktu kemudian, secara tiba-tiba, Nabi Zakaria tidak bisa berbicara. Sekuat apapun dia mencoba, suaranya tidak pernah bisa keluar. Apa yang terjadi? Apakah engkau sakit? Nabi Zakaria hanya bisa menggeleng. Kemudian, dia teringat pada firman Allah tentang tanda kehadiran seorang anak baginya. Nabi pun berzikir setiap pagi dan petang. Dia selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta memanjatkan doa. Hatinya bergetar karena rasa gembira yang dirasakannya. Allah telah mengabulkan keinginannya yang paling dalam. Alhamdulillah. Sungguh terasa menakjubkan bisa melihat istrinya yang sudah lanjut usia tengah mengandung seorang putra titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian, Nabi Yahya alaihissalam pun lahir dengan membawa sifat mulia. Di antaranya adalah suka bersedekah, memiliki lisan dan perbuatan yang baik, tawadhu dan rajin beribadah. Nabi Zakaria mendidik dan membesarkan Nabi Yahya dengan sangat baik. Kelak, dialah yang akan meneruskan perjuangan sang ayah, menjadi nabi serta rasul untuk kaum Bani Israel. Nah, sahabat channel, bagaimana menurut kalian kisah Nabi Zakaria alaihissalam tadi? Setelah kalian nonton video barusan, di sini saya akan kasih kalian giveaway. Jawaban yang paling tepat nanti akan diberi hadiah. Pertanyaannya, apa yang diinginkan Nabi Zakaria alaihissalam? Jawabannya tulis di kolom komentar. Sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sawma ghadin an ada'i fardi syahri Ramadhan. Hadhihi as-salati lillahi ta'ala.